Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya untuk mengikuti materi pada kali ini ya. Baik, untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kelompok tumbuh-tumbuhan atau biasa disebut dengan kingdom plantae. Oke. Pada materi minggu lalu kita itu mempelajari kelompok makhluk hidup ya, kelompok Monera, Protista, dan jamur. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai kelompok tumbuh-tumbuhan atau kingdom plantae. Oke. Sebenarnya dalam IPA atau biologi itu dikenal sebagai ada 5 kingdom ya, atau 5 kelompok makhluk hidup. Nah, yang pertama itu ada kingdom animalia, yang kedua ada plantae, ketiga ada fungi, jamur, keempat protista, dan terakhir ada monera. Baik, yang kingdom atau kelompok fungi, protista, dan monera itu sudah dibahas ya minggu lalu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai plantae atau tumbuhan. Nah, dalam tumbuhan itu dikenal dua kelompok besar, yaitu ada tumbuhan berpembuluh, ada tumbuhan yang tidak berpembuluh. Nah, tumbuhan yang berpembuluh itu artinya tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Nah, kelompok ini masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Nah, contohnya ada lumut. Kemudian yang kedua ada tumbuhan yang berpembuluh. Nah, kelompok tumbuhan yang berpembuluh itu artinya tumbuhan ini sudah memiliki berkas pengangkut atau dia juga sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Nah, tumbuhan ini ada disebut dengan tumbuhan kormus. Ada dua ya, ada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Oke. Nah, ini kelompok ya untuk kelompok tumbuh-tumbuhan itu divisinya ada tadi ini ada dua ya. Ini ada untuk tumbuhan lumut ini dia itu dikelompokkan sebagai tumbuhan tidak berpembuluh. Yang kedua ada kelompok tumbuhan berpembuluh itu ada dua, ada paku-pakuan, ada atau Pteridophyta dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan ini juga kembali lagi dikelompokkan. Kalau tumbuhan paku itu tumbuhan lumut itu ada tiga ya, ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Kemudian tumbuhan paku-pakuan juga ada 4. Ada Psilophytinae atau paku purba, Lycopodinae atau paku kawat, Equisetidae paku ekor kuda, dan Felicinae paku sejati. Oke. Kemudian yang selanjutnya untuk tumbuhan spermatophyta atau tumbuhan berbiji ada 2. Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae tumbuhan berbiji tertutup. Oke, bisa dipahami ya untuk pengelompokan tumbuhan atau kingdom plantae. Oke, kita bahas yang pertama yaitu mengenai tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu tumbuhan yang memiliki spora ya dan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Tumbuhan ini memiliki klorofil dan dia dapat berfotosintesis. Habitatnya berupa tempat yang lembab. Tumbuhan lumut itu ciri-cirinya sama ya dengan tumbuhan paku. Dia itu memiliki spora. Dia juga berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Nah, ini adalah contoh tumbuhan lumut dan ini ada tumbuhan paku. Kenapa tumbuhan lumut itu tadi dikelompokkan sebagai tumbuhan yang tidak berpembuluh? Dia itu tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Ini kita lihat daunnya ini ya. Ini ada daunnya. Daunnya ini. Nah, batangnya kan harusnya ada batangnya di sini ya. Tapi itu kan tidak dapat dibedakan ya. Akarnya juga ada, cuma berupa rhizoid. Nah, ini tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun sehingga dia dikelompokkan dalam tumbuhan tidak berpembuluh. Oke. Sedangkan tumbuhan paku itu dapat ya dibedakan. Ini ada akarnya ya, akarnya jelas, batangnya juga ada jelas, kemudian dia daunnya juga yang jelas ya, ini ada daunnya, ini ada daun mudanya, dia menggulung. Kemudian di bawah daunnya itu terdapat namanya sporagonium. Nah, ini kalau yang tumbuhan paku ini ya, yang sebagai
sporagonium ya. Ini adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan lumut atau tumbuhan paku. Oke? Bisa dipahami perbedaan antara tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan paku tadi ya, dia itu tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, sedangkan tumbuhan paku bisa. Kemudian yang kedua, tumbuhan lumut itu memiliki daun muda yang menggulung. Oke? Bisa dipahami ya? Kemudian selanjutnya kita masuk ke tumbuhan berbiji. Spermatopita dikelompokkan menjadi dua, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tentunya mereka itu memiliki ciri-ciri ya. Kenapa dikelompokkan kan ke dalam satu jenis kelompok yang sama. Kita lihat tumbuhan berbiji terbuka. Pertama itu berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Biji tumbuhan itulah tidak dibungkus ya, tidak ada yang membungkus bijinya. Langsung kelihatan dari luar ya. Bisa lihat dengan mata. Kemudian yang kedua, alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang disebut storbilus. Nah, ini ada jantan dan betina. Ini contohnya ya. Ini ya. Ini tadi bijinya ini, dia itu kan tidak dibungkus oleh kulit buah. Nah, itu sehingga disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, ini juga yang dinamakan storbilus ya. Sorry ya, salah ya. Storbilus ya. Dia dinamakan dengan storbilus. Storbilus ya. Ini storbilus. Nih. Storbilus ya. Kemudian ciri-ciri ketiga, batangnya besar dan berkambium. Dapat berakar tunggang dan serabut. Daunnya itu selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Nah, daunnya ini selalu berwarna hijau dan dia itu seperti berbentuk jarum ya. Ini daunnya, dia itu berbentuk seperti jarum. Oke? Contohnya ada tumbuhan juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Ini contohnya. Ini ya tumbuhannya. Kalau yang di daerah-daerah pegunungan itu banyak pinus ya. Di daerah Bulu 2 juga ada. Itu kayak karet ya. Pinus. Oke? Bisa dipahami? Ingat ya, daunnya itu tumbuhan berbiji terbuka itu daunnya itu berbentuk jarum ya. Ini. Itu. Kemudian buahnya tadi berbentuk kerucut. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian kita masuk ke tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini bakal biji atau bijinya itu dilindungi daun buah. Ada itu bijinya itu terletak di dalam ya. Ada kulit buah yang melindungi. Kemudian kedua, daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang berbentuk struktur pembiakan yang disebut bunga. Nah, ini dia juga memiliki bunga. Kemudian berakar tunggang dan serabut. Contohnya ada mangga, jambu, avokat, anggur, dan nangka. Ini ada contohnya. Dia tidak tampak ya. Buahnya itu tidak nampak, tapi dia berada di dalam kulit buah. Oke. Bisa dipahami ya? Mangga kan di dalam ya. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup ini juga dibagi atas dua. Ada tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Kita lihat ciri-ciri tumbuhan berkeping satu. Yang pertama itu memiliki satu keping daun lembaga. Dia cuma satu ya. Daun bijinya itu cuma satu. Dia tidak dapat dibelah dua. Kemudian berakar serabut. Akarnya serabut. Batang tidak berkambium. Contohnya dia tidak memiliki getah ya. Batangnya contoh ada kalau pisang ya, tidak ada getahnya. Dan berkas pembuluh pengangkut tersebar. Ini kalau diamati di lewat mikroskop. Kelihatan kentara berkas pembuluhnya. Kemudian tulang daun sejajar atau melengkung. Tulang daunnya berbentuk sejajar. Pernah kan lihat jagung dengan daunnya atau pisang? Nah, kita coba pisang ya. Misal ini ada pisang, daunnya kan seperti ini. Nah, ini sejajar ya maksudnya. Nah, seperti ini. Kita gambar pisang. Nah, pernah kan ini kan sejajar. Nah, daun kelapa juga ya. Kelapa, jagung kan biasanya itu bentuk daunnya itu seperti pita. Hanya memanjang ya. Seperti itu ya. Ya. Oke, bisa dipahami ya daunnya. Kemudian batangnya itu kadang dia itu tidak bercabang ya. Karena tidak memiliki kambium. Yang satu, gitu. Bisa dipahami ya? Kalau ini
masuk kelopak bunga itu bunganya ya bisa dihitung, dia itu kelipatan 3. Oke. Kemudian kita masuk ke tumbuhan kedua yaitu tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Nah, ini memiliki keping daun lembaga itu 2. Misal mangga ya. Mangga itu kalau misal bijinya dibelah itu bisa dibelah 2. Itu namanya berkeping 2. Kemudian berakar tunggang. Akarnya tunggang ya, ada akar besar di tengah biasanya. Misal ini ada batang. Nah, biasanya ada akar besar ya ke bawah, kemudian di sini ada akar seperti ini. Kalau akar tunggal, kalau serabut dia langsung saja begini, semuanya akarnya itu sama besar, tidak ada satu akar yang seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya batang berkambium. Nah, ini memiliki getah ya pada batangnya, itulah biasanya besar. Batangnya dia itu juga bercabang. Tulang daun jadi menjari atau menyirip. Nah, kalau menjari ini lihat ya, saya gambarkan. Nah, seperti ini. Misal ini ada daun. Ini kan contoh daun mangga, daun pepaya, daun nanas, daun nangka, bukan nanas ya. Nah, ini namanya menyirip atau menjari. Atau daun pepaya. Begini ya, ada daun pepaya, saya gambarkan seperti itu ya. Ada tulang daunnya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ciri-ciri selanjutnya itu berkas pengangkut tersusun di atas dalam satu lingkaran. Ini kalau diamati dalam bentuk mikroskop biasanya ini ya, misal batangnya. Nah, ini ada di dalamnya itu berkas pengangkut, misal ini. Dia tersusun seperti ini. Oke, begitu ya berkas pengangkutnya. Kalau tadi yang satu tersebar, misal jagung diamati batangnya. Nah, dia tersebar begini. Tidak tersusun. Oke. Kemudian kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Kemudian bunganya itu jika dihitung kelopaknya, dia itu kelipatan 4 atau 5. Berarti bisa 4, 8. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, mungkin untuk materinya cukup sekian ya. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat dan bisa dipahami, dan juga bisa membedakan antara mana tumbuhan yang berpembuluh, mana tumbuhan tidak berpembuluh, dan mana tumbuhan yang tergolong tumbuhan berbiji terbuka, mana tumbuhan tergolong berbiji tertutup, dan bisa juga membedakan antara monokotil dan dikotil. Oke, cukup sekian ya materinya. Untuk tugasnya, anakku coba cari contoh tumbuhan yang tergolong tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian anakku juga cari contoh tumbuhan monokotil dan dikotil. Ingat ya, silahkan dicoba cari. Kemudian catatannya juga ya, diingat untuk dicatat ya. Dan jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.